Double entry accounting system sudah, kemudian persamaan akuntansi juga sudah, dan terakhir kita belajar tentang prosedur debit kredit. Selanjutnya tinggal belajar menjurnal. Persoalannya, yang kita jurnal adalah akun, sedangkan yang dibahas dalam persamaan akuntansi maupun dalam prosedur debit kredit adalah nama-nama kelompok akun. Aset misalnya, itu nama kelompok akun. Begitu juga kewajiban, juga nama kelompok akun. Ekuitas pemilik, juga nama kelompok akun. Pendapatan, juga nama kelompok akun. Dan terakhir, beban, juga nama kelompok akun. Sedangkan yang kita jurnal adalah nama-nama akun beserta kodenya. Sehingga untuk belajar jurnal, pertama Anda harus tahu nama-nama akunnya dan nama-nama kodenya. Nah, dalam video ini saya akan bahas tentang nama-nama akun dan kode-kodenya. Ikuti terus video ini sampai selesai. Selamat datang di Jurnal Akuntansi Keuangan, channel khusus akuntansi, keuangan, dan pajak di Indonesia. Ada tutorial, ada berita akuntansi terkini, ada juga career advice khusus posisi accounting dan finance. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita-berita terkini akuntansi dan tutorial bermanfaat dari Jurnal Akuntansi Keuangan. Jadi ada dua topik pembahasan pada hari ini. Yang pertama nama-nama akun, kemudian yang kedua kodifikasi akun. Ikuti terus video ini sampai selesai. Kita mulai dengan topik pertama, yaitu nama-nama akun. Bicara tentang nama-nama akun dalam kehidupan nyata, dalam pekerjaan akuntansi yang nyata, nama-nama akun ini sangat variatif. Jenisnya banyak dan berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Perusahaan dagang misalnya beda nama-nama akunnya dengan perusahaan manufaktur atau pabrikan. Beda juga dengan perusahaan jasa. Begitu juga dengan perusahaan kontraktor misalnya. Jelas sangat berbeda. Jadi sangat variatif. Akan tetapi untuk proses pembelajaran, saya akan sampaikan nama-nama akun secara umum. Misalnya dari kelompok aset, apa saja yang masuk dalam kelompok aset, kemudian akun apa saja yang masuk kewajiban, apa saja yang masuk ekuitas pemilik, akun apa saja yang masuk pendapatan, dan akun apa saja yang masuk dalam kelompok beban. Apa itu akun? Sederhananya, akun adalah semacam tempat penampungan transaksi. Misalnya, akun kas adalah tempat penampungan transaksi yang melibatkan kas. Contoh lainnya, akun penjualan adalah tempat penampungan transaksi penjualan. Mengapa akun diperlukan? Tergantung besar kecilnya skala usaha, tetapi pada umumnya setiap perusahaan yang menyajikan laporan keuangan sudah pasti jumlah transaksinya banyak. Mungkin ribuan jika tidak puluhan ribu dalam satu tahun. Agar praktis dan mudah dipahami, maka transaksi yang jumlahnya puluhan ribu itu perlu diklasifikasikan, diringkas, dan disusun sedemikian rupa dalam format tertentu yang disebut laporan keuangan. Terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Perkenalan laporan keuangan telah saya sampaikan di video sebelumnya. Silahkan dilihat-lihat di beranda channel Jurnal Akuntansi Keuangan. Sederhananya, fungsi akun dalam hal ini membantu perusahaan untuk mengklasifikasikan sekaligus meringkas transaksi-transaksi yang jumlahnya banyak itu. Nah, apa saja nama-nama akun tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Menurut sifatnya ada dua jenis akun, yaitu yang pertama akun real atau real account adalah akun-akun yang disajikan dalam neraca, terdiri dari tiga kelompok. Yang pertama aset atau aset, kadang disebut harta, kadang disebut aktiva. Kemudian yang kedua ada kewajiban atau liability, kadang disebut utang, kadang disebut liabilitas. Yang ketiga ekuitas pemilik atau owner's equity atau shareholder equity, kadang disebut modal. Disebut jenis akun real sebab saldo ketiga kelompok akun ini selalu ada.
Pada saat tutup buku di akhir periode, entah di akhir bulan atau akhir tahun, akun-akun kelompok neraca ini tidak ikut ditutup. Saldo akhirnya otomatis menjadi saldo awal di periode berikutnya, terus dilanjutkan ke depan sepanjang perusahaan masih beroperasi. Makanya kelompok-kelompok akun pada neraca ini kadang disebut akun permanen atau permanent account. Jenis yang kedua, akun nominal atau nominal account adalah akun-akun yang disajikan dalam laporan laba rugi. Terdiri dari 2 atau 3 kelompok akun tergantung jenis usahanya. Untuk perusahaan jasa, laporan laba ruginya menyajikan 2 kelompok akun saja, yaitu kelompok pendapatan atau revenue dan kelompok beban atau biaya atau expenses. Sedangkan pada perusahaan dagang dan manufaktur, laporan laba ruginya menyajikan 3 kelompok akun, yaitu yang pertama pendapatan atau revenue, yang kedua harga pokok penjualan atau cost of goods sold, yang ketiga beban atau biaya operasional atau operating expenses. Sekedar catatan, laporan laba rugi mungkin juga menyajikan 2 akun tambahan selain ketiga kelompok di atas, yaitu akun pendapatan di luar usaha atau extraordinary income dan akun biaya di luar usaha atau extraordinary expenses. Disebut akun nominal sebab di akhir periode, entah di akhir bulan atau di akhir tahun, akun-akun pada laporan laba rugi ini ditutup alias dikosongkan. Saldonya dipindahkan ke dalam akun real atau neraca, entah langsung ke dalam akun laba ditahan atau singgah dahulu ke dalam ikhtisar laba rugi sebelum pada akhirnya dipindahkan ke neraca. Bisa dibilang, saldo akun-akun nominal ini sifatnya sementara saja, maksimal 1 tahun buku. Itu sebabnya kadang-kadang disebut akun temporal atau temporal account. Nah, jika jenis akun real dan akun nominal digabungkan, maka ada 2 hingga 6 kelompok akun, tergantung jenis usahanya, jasa, dagang, atau manufaktur. Mari kita lihat akun apa saja yang ada pada masing-masing kelompok. Yang pertama, kelompok aset atau asset, yaitu akun-akun yang menyajikan nilai harta perusahaan dan tipikal bersaldo debit. Dicatat di sisi debit bila bertambah dan di sisi kredit bila berkurang. Termasuk dalam kelompok aset antara lain, yang pertama akun kas atau cash, akun yang menampung harta perusahaan yang berupa uang, entah uang tunai yang disimpan di dalam berangkas perusahaan atau yang di rekening bank. Kas sendiri dibagi lagi menjadi kas kecil atau petty cash dan kas bank atau checking account. Sedikit catatan, untuk di kalangan internal ada perusahaan yang mencantumkan semua rekening banknya, sehingga akun kas di-split menjadi berapa sub akun lagi, yaitu kas kecil, kas bank ABC, kas bank DEF, dan seterusnya. Ada juga perusahaan yang punya rekening bank khusus untuk keperluan khusus. Misalnya, untuk operasional sehari-hari ada rekeningnya, kemudian khusus untuk gajian ada lagi rekening lainnya. Jika menerima pembayaran lewat kredit atau debit card, maka ada rekening khusus EDC. Dan di era e-money ini sudah pasti perlu membuat akun khusus e-money yang setara dengan kas. Terakhir, ada lagi yang namanya rekening sweep. Biasanya digunakan khusus untuk mentransfer uang masuk secara otomatis ke rekening lain yang dituju, misalnya rekening deposito. Akun kedua dari kelompok aset yaitu piutang atau account receivable, akun yang menyajikan saldo harta perusahaan yang berupa hak tagih kepada pihak ketiga, biasanya hasil dari penjualan kredit. Sedikit catatan, untuk di kalangan internal ada perusahaan yang merinci nama-nama pelanggan utamanya, misal piutang Tuan Andi, piutang Toko ABC, piutang PT DIF, dan lain sebagainya. Kemudian akun yang ketiga dalam kelompok aset yaitu investasi jangka pendek atau short term investment, akun yang menyajikan nilai harta perusahaan dalam bentuk surat berharga, entah itu saham atau bond, yang dibeli dari perusahaan lain dan rencananya akan dijual kembali dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun buku untuk memperoleh profit pastinya. Kemudian akun yang keempat adalah persediaan atau inventory, akun yang menyajikan saldo harta perusahaan yang berupa persediaan barang dagangan atau stok. Sedikit catatan, karena tidak menjual barang maka perusahaan jasa tidak memiliki akun persediaan. Perusahaan manufaktur atau pabrik juga mungkin merinci persediaannya menjadi persediaan bahan baku,
persediaan bahan penolong, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Kemudian yang berikutnya masih dalam kelompok aset, yaitu biaya dibayar di muka atau prepaid. Akun yang menyajikan saldo pengeluaran yang sudah terjadi namun belum bisa diakui. Misalnya sewa untuk masa 5 tahun yang bisa diakui sebagai biaya hanya sebesar porsi 1 tahun, sedangkan sisa porsinya lagi 4 tahunnya untuk sementara diakui sebagai sewa dibayar di muka atau prepaid rent yang disajikan di neraca dalam kelompok aset. Akun berikutnya masih dalam kelompok aset adalah aset tetap berwujud. Akun yang menyajikan saldo harta berupa tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, mebel dan furniture. Yang berikutnya adalah aset tetap tak berwujud. Akun yang menyajikan saldo harta yang tidak berwujud seperti hak sewa, izin usaha, hak merek dagang, hak paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya. Perhatikan baik-baik, di dalam neraca akun kelompok aset ini disajikan secara berurut dari atas ke bawah berdasarkan tingkat likuiditasnya, yaitu cepat lambatnya bisa dicairkan menjadi uang tunai, mulai dari yang paling liquid pada posisi teratas yaitu akun kas. Kemudian semakin ke bawah semakin kurang liquid, hingga pada urutan paling bawah yaitu aset tetap yang paling tidak liquid. Berdasarkan tingkat likuiditasnya, akun kelompok aset dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu aset lancar untuk aset yang dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam waktu kurang dari 1 tahun buku. 4 akun teratas dari kelompok aset yaitu kas, piutang, persediaan, dan biaya dibayar di muka disebut aset lancar. Kemudian yang kedua aset tetap, kelompok aset yang proses pencairannya butuh waktu lebih dari 1 tahun buku, diantaranya tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan furniture. Sebenarnya masih banyak lagi jenis akun-akun yang merupakan subakun yang masuk dalam kelompok aset. Misalnya cadangan kerugian piutang tak tertagih. Kemudian porsi lancar investasi jangka panjang. Lalu ada juga akumulasi penyusutan yang merupakan kontra dari akun aset tetap berwujud, dan akumulasi amortisasi yang merupakan kontra akun dari aset tetap tak berwujud. Hal lain yang ingin saya sampaikan mengenai persediaan atau inventory, khususnya perusahaan manufaktur yang menyajikan persediaan bahan baku, bahan penolong, barang dalam proses, dan barang jadi secara terpisah, biasanya untuk kebutuhan internal agar lebih mudah melakukan kontrol. Tetapi karena akun-akun tersebut jarang digunakan dan terlalu kompleks untuk dibahas dalam akuntansi dasar, saya akan bahas di lain kesempatan, mungkin dalam sesi khusus. Masih dalam jenis akun real atau real account, yaitu kelompok yang kedua berupa kewajiban atau liability, yaitu akun-akun yang menyajikan besaran kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga dan tipikal bersaldo kredit dan dicatat di sisi debit bila berkurang dan di sisi kredit bila bertambah. Termasuk dalam kelompok kewajiban antara lain: yang pertama, utang dagang, akun yang menyajikan saldo utang perusahaan yang berkaitan dengan pembelian barang dagangan, entah itu bahan baku, bahan penolong, atau barang jadi. Akun utang dagang khas digunakan oleh perusahaan dagang dan manufaktur. Kemudian kewajiban yang kedua adalah utang usaha, akun yang menyajikan saldo utang perusahaan yang terkait dengan aktivitas operasional perusahaan namun tidak terkait dengan produk atau jasa yang dihasilkan dan dijual oleh perusahaan. Utang yang timbul akibat pembelian aset tetap secara kredit misalnya, atau yang timbul akibat beban operasional lainnya. Sedikit catatan, pada prakteknya banyak perusahaan yang memutuskan untuk menyajikan utang dagang saja atau utang usaha saja, tetapi tidak keduanya. Mereka tidak mau pusing membedakan antara utang dagang dengan utang usaha, dan itu keputusan yang sangat masuk akal, dan saya pikir itu oke. Masih dalam kelompok kewajiban, yaitu pendapatan diterima di muka. Jika di kelompok aset ada akun biaya dibayar di muka, maka di kelompok kewajiban ada akun pendapatan diterima di muka atau unearned revenue, yakni pendapatan yang telah diterima namun penyerahan barang yang diperdagangkan belum dilakukan, sehingga menjadi kewajiban yang disebut pendapatan diterima di muka.
Nantinya, saat barang atau jasa telah diserahkan kepada pembeli, maka saldo akun ini pindah ke dalam akun pendapatan pada laba rugi. Kewajiban yang berikutnya adalah akun utang pajak. Akun yang menyajikan saldo kewajiban pajak perusahaan kepada negara. Utang pajak mungkin disajikan secara lebih rinci, misalnya utang PPh disajikan terpisah dari utang PPN. Kemudian utang berikutnya yang biasa muncul dalam kelompok kewajiban antara lain utang gaji. Akun yang menyajikan saldo kewajiban gaji kepada pegawai. Hal ini terjadi bila biaya gaji telah diakui namun belum dibayarkan. Tipikal terjadi pada perusahaan yang membayar gaji di awal bulan. Kewajiban berikutnya adalah utang asuransi. Akun yang menyajikan saldo kewajiban membayar kepada penyedia asuransi yang biayanya telah diakui namun belum dibayarkan. Yang berikutnya adalah utang leasing. Akun yang menyajikan sisa nilai kewajiban yang timbul karena perusahaan membeli barang secara cicilan atau kredit. Kemudian utang bank. Yang terakhir, akun yang menyajikan sisa nilai kewajiban yang timbul akibat perusahaan meminjam uang dari bank, biasanya untuk menambah modal kerja. Sedikit catatan, jika aset diurut berdasarkan tingkat likuiditasnya, maka akun-akun kelompok kewajiban diurut berdasarkan pendek panjangnya tanggal jatuh tempo. Dimulai dari kewajiban-kewajiban yang jatuh temponya paling segera, kemudian di bawahnya disusul oleh kewajiban yang jatuh temponya lebih lama. Berdasarkan jangka waktu jatuh temponya, kelompok kewajiban displit menjadi dua subkelompok, yaitu kewajiban lancar. Untuk kewajiban-kewajiban yang tanggal jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun buku, diantaranya utang dagang, utang usaha, utang pajak, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun buku. Kemudian yang kedua adalah kewajiban jangka panjang. Untuk kewajiban-kewajiban yang tanggal jatuh temponya lebih dari 1 tahun buku, seperti utang asuransi, utang leasing, dan utang bank, disebut kewajiban jangka panjang. Sebenarnya masih ada banyak kemungkinan akun yang disajikan dalam kelompok kewajiban, terutama pada perusahaan-perusahaan besar seperti pokok dan bunga obligasi, kewajiban dana pensiun, kewajiban pajak tangguhan, kewajiban kini dari kewajiban jangka panjang. Tetapi karena terlalu kompleks untuk dibahas, kiranya lebih baik jika saya bahas secara khusus di level intermediate dan advance. Kemudian kelompok ketiga, yaitu kelompok ekuitas pemilik atau owners equity, yaitu akun-akun yang mewakili nilai kepemilikan pemegang saham atau pemilik terhadap aset bersih perusahaan, yang terdiri dari uang-uang disetorkan oleh pemilik perusahaan, hasil penjualan saham, uang yang dibayarkan kepada pemilik entah dalam bentuk dividen atau prive, dan keuntungan bersih yang diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Kelompok ekuitas pemilik dihuni oleh tipikal akun bersaldo kredit, thus dicatat di sisi debit bila berkurang dan di sisi kredit bila bertambah. Ada 3 jenis akun yang bernaung di bawah kelompok ekuitas, yaitu yang pertama modal atau paid-in capital, akun yang menyajikan nilai modal pemilik entah dalam uang tunai atau barang yang ditanamkan ke dalam perusahaan. Kemudian yang kedua laba ditahan atau retained earning, akun yang menyajikan nilai akumulasi keuntungan bersih yang diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan setelah dikurangi porsi yang telah dibayarkan kepada pemilik atau pemegang saham. Yang berikutnya adalah dividen, akun yang menyajikan nilai keuntungan bersih yang dibagikan kepada pemilik atau pemegang saham. Sedikit catatan, istilah dividen hanya ada di perusahaan yang berbentuk persekutuan terbatas atau PT, sedangkan pada CV atau perseorangan disebut prive. Itulah 3 kelompok akun utama yang membentuk neraca dan disebut akun real atau akun permanen. Selanjutnya kita bahas jenis akun nominal atau akun temporal, yaitu akun-akun yang membentuk laporan laba rugi. Kelompok akun pendapatan atau revenue, yaitu akun-akun yang menampung dan menyajikan transaksi-transaksi penjualan barang atau jasa serta pendapatan lainnya, antara lain penjualan produk, penjualan jasa, dan penjualan lainnya. Di perusahaan kecil dan menengah, akun yang digunakan pada kelompok pendapatan biasanya hanya akun penjualan atau pendapatan saja. Sejauh-jauhnya mungkin punya akun diskon sebagai kontra akun yang mengurangi nilai penjualan. Kemudian kelompok kelima,
masih di laba rugi, yaitu harga pokok penjualan atau Cost of Goods Sold atau disingkat COGS, yaitu akun yang menampung transaksi-transaksi pengeluaran yang berpengaruh langsung terhadap barang dagangan yang dijual. Pada perusahaan dagang, harga pokok penjualan mungkin satu-satunya akun di sini, hingga tidak pas jika disebut kelompok akun. Tapi pada perusahaan manufaktur di mana produk dibuat bukan dibeli, harga pokok penjualan bisa jadi menampilkan sub-sub akun seperti bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja langsung, overhead yang terdiri dari listrik, penyusutan gedung pabrik, penyusutan mesin, pemeliharaan pabrik, pemeliharaan mesin, BBM dan gas, dan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aktivitas produksi sampai ke proses pengemasan atau packaging hingga barang dijual. Sedikit catatan, perusahaan jasa mungkin tidak memiliki akun harga pokok penjualan karena HPP memang hanya menampung transaksi pengeluaran yang berpengaruh langsung terhadap barang dagangan, sehingga yang tidak menjual barang seperti perusahaan jasa praktis tidak perlu menyajikan harga pokok penjualan. Kelompok yang keenam yaitu kelompok beban operasional atau operating expenses. Jika harga pokok penjualan menampung transaksi-transaksi yang berhubungan langsung dengan barang, beban operasional atau operating expenses adalah sebaliknya, akun yang menampung pengeluaran-pengeluaran yang tidak berpengaruh langsung terhadap nilai barang dagangan, antara lain gaji, THR, bonus, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, asuransi, listrik, telepon dan internet, transportasi, penyusutan gedung kantor, penyusutan kendaraan operasional, penyusutan mebel dan furniture, pajak gaji atau PPh pasal 21, perjalanan dinas, marketing dan promosi, dan lain sebagainya. Perusahaan, terutama yang berskala besar dan multinasional, mungkin menghasilkan pendapatan yang tidak ada hubungannya dengan bisnis utama perusahaan, seperti hasil merger dan akuisisi, hasil penjualan aset, hasil investasi dana menganggur, dan lain sebagainya. Akun yang menampung pendapatan semacam ini diberi nama pendapatan di luar usaha atau extraordinary income. Sedangkan beban yang timbul akibat aktivitas tersebut ditampung di akun yang diberi nama beban di luar usaha atau extraordinary expenses. Keduanya tidak bercampur dengan pendapatan dan biaya utama yang berhubungan dengan bisnis utama perusahaan, melainkan disajikan secara terpisah setelah laporan laba rugi. Nah, nama-nama akun sudah. Topik yang kedua, kodifikasi akun. Ini juga agak tricky. Maksud saya sangat variatif. Jadi sistem membuat kode akun sangat tergantung pada akuntan yang men-setting sistem akuntansi yang digunakan. Tetapi secara umum ada panduan umumnya. Saya akan bahas dalam sesi ini. Ikuti terus video ini, jangan sampai di skip. Sistem kodifikasi akun banyak ragamnya. Ada yang numerik dengan digit yang juga variatif, ada yang digabungkan dengan huruf dan angka, ada yang langsung, dan ada yang menggunakan garis lurus. Hal ini sangat tergantung pada kebutuhan perusahaan. Misalnya, perusahaan multinasional yang memiliki multi-brand, multi-produk, banyak cabang dan anak perusahaan, kode akunnya jelas panjang dan mungkin juga kompleks. Sedangkan untuk perusahaan kecil hingga menengah, saya pikir buat yang sederhana saja, seperti yang digunakan oleh Mayop atau QuickBooks, mungkin 5 hingga 9 digit. Tentu saja ada konvensi yang membuat semua perusahaan di seluruh dunia menggunakan kode 1 untuk akun kelompok aset misalnya. Ya, benar sekali. Kodifikasi akun memang dibuat berdasarkan kelompok akun yang ada dan berurut sebagai berikut. Kode 1 untuk aset, kode 2 untuk kewajiban, kemudian kode ketiga untuk ekuitas pemilik, kode 4 untuk pendapatan, kode kelima untuk harga pokok penjualan, kemudian kode ke-6 untuk beban operasional, kode ke-7 untuk pendapatan di luar usaha, lalu kode 8 untuk biaya di luar usaha, dan yang terakhir kode 9 untuk profit dan loss. Kode-kode yang telah saya sebutkan adalah angka pada digit pertama untuk kelompok akun masing-masing. Sedangkan pada digit kedua mungkin menggunakan kronologi akun per kelompok.
Misalnya 1100. Untuk akun kas, angka 1 pertama mewakili kelompok aset, angka 1 kedua mewakili urutan atau kronologi penyajiannya pada neraca. Nah, demikian topik kita hari ini tentang akun dan kodifikasi akun. Semoga bermanfaat. Nah, jika dirasa bermanfaat, jangan lupa di-share. Dan bagi yang belum subscribe, lagi sekali saya ingin mengajak Anda untuk subscribe dan tekan tombol lonceng, sehingga tidak ketinggalan tutorial-tutorial selanjutnya. Jika suka silahkan di like, jika tidak suka silahkan di dislike, tidak masalah. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.